dampak bencana yang dialami oleh 3 provinsi itu lebih dahsyat dari tsunami yang terjadi di Aceh sekitar tahun 2000-an awal yang lalu. Nah, tetapi kemudian beberapa kali kami mengingatkan dan menghimbau ya agar bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional belum diputuskan bahkan hingga hari ini. Pemerintah pusat sudah menyiapkan 60 triliun rupiah. Ya, dan Menteri Keuangan pun sudah diperintahkan Presiden untuk menyiapkan anggarannya. Dan baru-baru ini, kemarin kalau nggak salah, Menteri Keuangan Purbaya sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah siap mengucurkan dana 60 triliun. Kita wajib bersyukur dan bangga karena pemerintah merespon ini dengan luar biasa koordinasi yang hebat. Sehingga pelan tapi pasti ya. Rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ya segera pelan-pelan bisa teratasi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Khususnya termul dimanapun Anda berada. Termul tetap semangat, kita orang-orang termuliakan. Monolog Ruang Konsensus episode kali ini saya akan merespon ya apa yang dijelaskan oleh pemerintah hari ini ya tentang evaluasi dan informasi seputar tanggap darurat yang ada di lokasi bencana Sumatera, khususnya di 3 provinsi. Ini menarik sekali. Kenapa? Dalam penjelasan beberapa pejabat penting di pemerintah dari Mendagri, dari Menko Pratikno, dari Kapolri, dari Panglima TNI, dari Kasat, ada juga Seskap ya, menjelaskan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani ya pasca bencana di 3 provinsi. Dan kita wajib bersyukur dan bangga karena pemerintah merespon ini dengan luar biasa koordinasi yang hebat. Sehingga pelan tapi pasti ya rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor ya segera pelan-pelan bisa teratasi. Nah, di Ruang Konsensus kita pernah mengingatkan pemerintah 2 episode kalau tidak salah agar segera menempatkan atau memberikan status bencana nasional kepada bencana alam ini karena memang daya rusak akibat bencana itu luar biasa. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa dampak bencana yang dialami oleh 3 provinsi itu lebih dahsyat dari tsunami yang terjadi di Aceh sekitar tahun 2000-an awal yang lalu. Nah, tetapi kemudian beberapa kali kami mengingatkan dan menghimbau ya agar bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional belum diputuskan bahkan hingga hari ini. Nah, apa yang paling menarik bagi saya dari penjelasan pemerintah tadi? Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana tampilnya. Nah ini nih, para ibu-ibu, mak-mak pasti akhirnya Mas Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet Seskap kita, muncul untuk pertama kali memberikan sebuah penjelasan yang panjang. Dan bagi saya ini surprise, seorang Teddy Indrawijaya, ya, Letkol Kopassus Teddy Indrawijaya. Ya, tampil dengan percaya diri, tampil dengan wajah yang sangat serius, ya, menjelaskan, memaparkan apa-apa
yang secara sistematik yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari presiden hingga wakil presiden dan menteri-menteri utama sudah terjun ke lapangan. Bersatu padu bersama seluruh anggota kabinet, bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, bersama para relawan, bersama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, gubernur, hingga kabupaten kota. Semuanya berupaya solid dalam satu koordinasi mencoba mengatasi bagaimana mengatasi kebutuhan pangan dari warga dan pengungsi yang hingga sekarang masih dalam di daerah bencana, juga bagaimana kerja-kerja penanganan infrastruktur sehingga setidaknya konektivitas 3 provinsi yang terputus akibat bencana kemudian bisa dilewati kembali. Dan saya sangat surprise dengan penjelasan Seskap Teddy Indrawijaya yang begitu mudah dipahami dan dapat dimengerti. Yuk kita simak sebentar penjelasan dari Seskap terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah selama atau pasca terjadinya bencana berikut ini. Pak Menko dan bapak-bapak sekalian, saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana, baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi,
gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya. Dan Bapak Presiden di hari kelima atau keenam langsung ke 3 profesi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya. Pak Mendagri ke PD, Pak Menhan ke PD, Pak Panglima, Pak Kapolri tentu saja, Pak Menteri Kesehatan ke Sumbar, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 30, seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Ya, sejak awal. Nah, di tanggal 30, sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik. Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung segala macam tanpa kamera. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung, ya. Di hari kelima Bapak Presiden ke sana, dan saat ini Bapak Presiden sudah ke Aceh 3 kali, ke 6 kabupaten. Ke Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, masing-masing 4 kabupaten. Bapak Wapres juga demikian, sudah 2 kali ke sana. Dari apa yang kita dengar penjelasan Seskap Teddy Indrawijaya, ya, menjadi paham, setidaknya saya yang pernah mengingatkan Presiden, ya, agar segera ditetapkan bencana ini sebagai berstatus bencana nasional. Ternyata memang walaupun tidak diungkapkan kenapa status bencana nasional tidak ditetapkan, tetapi setidaknya yang kita dapatkan penjelasan dari Teddy Indrawijaya adalah penanganan, perlakuan dari bencana nasional itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Apa misalnya? Mengenai anggaran misalnya, ya. Banyak pemerintah daerah yang sudah angkat tangan menangani bagaimana bisa pemerintah daerah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan termasuk bagaimana memberi makan dulu sementara warga yang sampai sekarang masih mengungsi misalnya. Nah, itu ternyata sudah terjawab meskipun statusnya bukan bencana nasional. Presiden 2 pekan lalu kalau tidak salah sudah memutuskan bahwa seluruh inventarisasi yang sudah dilakukan oleh kementerian, berapa dana yang dibutuhkan untuk melakukan recovery, ya kan, sehingga kemudian situasinya bisa pulih kembali, itu lebih kurang pemerintah pusat sudah menyiapkan 60 triliun rupiah. Ya, dan Menteri Keuangan pun sudah diperintahkan Presiden untuk menyiapkan anggarannya. Dan baru-baru ini, kemarin kalau nggak salah, Menteri Keuangan Purbaya sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah siap mengucurkan dana 60 triliun. Artinya apa? Kekhawatiran pemerintah daerah, baik tingkat gubernur maupun kabupaten kota di 52 kabupaten kota terdampak, itu nggak perlu dikhawatirkan lagi. Meskipun ini bukan bencana nasional, tetapi perlakuan pemerintah pusat dalam mengatasi, ya, dampak dari bencana ini sama statusnya dengan bencana nasional. Dan ini kita harus sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat, kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada seluruh menteri-menteri terkait, Panglima TNI dan Kapolri, dan kepada seluruh prajurit TNI Polri, ya, yang bersatu padu di lapangan. Misalnya ada sibuk membangun jembatan, ada yang kemudian membersihkan puing-puing bekas banjir dan tanah longsor, dan seterusnya. Kita sebagai rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang tinggi dari pemerintah, ya, sehingga, ya, misalnya begini, kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, saudara-saudara kita di 3 provinsi itu mengalami penderitaan, kita seluruh bangsa Indonesia juga ikut merasakannya.
dan itu sudah diwujudkan dengan hadirnya pemerintah pusat dengan begitu maksimal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selama ini mungkin kita khawatir, jangan-jangan pemerintah gak peduli. Ternyata tidak, kita agak keliru. Dan kekeliruan kita wajar-wajar saja sebenarnya, karena kita harus mengawal kerja-kerja pemerintah untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya. Presiden Prabowo kalau nggak salah menurut penjelasan Teddy Indrawijaya ada sampai 3 kali ya sudah datang ke Aceh, ya sudah datang juga, dan 3 kali ke Aceh, 2 kali ke Sumatera Utara, dan 2 kali ke Sumatera Barat. Wakil Presiden ya sudah 2 kali ketiga-tiganya. Ya, artinya apa? Dari frekuensi kedatangan presiden dan wakil presiden di sana, walaupun tidak menetap di sana, ya setidaknya itu menunjukkan keseriusan pemerintah pusat ya untuk segera mengatasi problem-problem yang muncul pasca bencana. Ya. Dan ini layak kita syukuri, ya. Dan apa yang menarik bagi saya tentang Teddy Indrawijaya? Nah, sebenarnya Seskap ini selama ini kan nggak pernah muncul, hanya di belakang layar, banyak diam. Nah, hari ini kita melihat kemampuan Teddy Indrawijaya, komunikasi politik Teddy Indrawijaya ketika menjelaskan runut. Nah, ini sebenarnya menarik ini. Kita berpikir selama ini Mas Teddy, dulu sih namanya Maitet. Tapi sekarang karena sudah naik pangkat menjadi Letkol Ted kayaknya nggak seru, tapi kadang-kadang orang masih sering memanggilnya Maitet. Halo Maitet. Anda keren bos. Kerja Anda hari ini luar biasa. Ya. Mayor Teddy atau Letkol Teddy, maaf, bukan Mayor, Letkol Teddy, ya. Letkol Teddy menunjukkan kapasitasnya. Ya. Mampu ya menjelaskan posisi pemerintah dengan teramat terang benderang. Seharusnya ya dari dulu nih Mayor Teddy aduh saya kok Mayor karena namanya memang terkenal Maitet sih. Maaf Letkol Ted gitu. Nah, harusnya Letkol Teddy ini memang mengambil peran merangkap juru bicara presiden kalau menurut saya. Karena begitu lugas, begitu jelas, ya, begitu runut, sistematik ya dalam menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Ini menarik bagi saya. Selama ini saya pikir yang bagus dalam penyampaian komunikasi politiknya yang sekarang ini menjabat di Kepala Staf Presiden, Kodari. Ya. Tapi Kodari pun sekarang tiba-tiba sibuk dalam pekerjaannya sehingga jarang muncul. Nah, dulu ada kita mengenal juru bicara presiden namanya yang sekarang menjadi wakil menteri haji, ya kan? Aduh, saya lupa namanya. Padahal tadi saya ingat. Nah, sekarang kan nggak ada yang aktif sebagai juru bicara presiden. Saya pikir, saya berpendapat, mungkin saya juga mengusulkan kepada Pak Prabowo, Letkol Teddy seharusnya juga diberikan peran juga sebagai jubir presiden, sehingga informasi ya yang jelas dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh presiden ya baik pada saat sidang paripurna, sidang kabinet paripurna ataupun ketika melakukan setelah rapat-rapat kabinet misalnya atau setelah melakukan kunjungan luar negeri atau setelah menerima tamu-tamu negara atau ketika sebuah kebijakan pemerintah baru disiapkan, rasa-rasanya kalau Pak Letkol Teddy yang mengambil inisiatif ya sekaligus Seskap merangkap juru bicara kepresidenan atau juru bicara khusus presiden, saya pikir ini publik akan menunggu dengan sangat antusias karena ada nilai lebih mayor Letkol Teddy ini ya yang begitu mudah, cekatan, tangkas ya kan dalam menyampaikan penjelasannya. Ini sesuatu temuan baru bagi saya. Dan karena itu saya sampaikan salut buat
Letkol Teddy Indrawijaya, Anda ternyata punya talenta yang luar biasa juga di dalam komunikasi publik. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi Letkol Teddy untuk juga diberikan tugas tambahan Pak Presiden sebagai juru bicara. Menarik ini, sehingga emak-emak ya kan, ibu-ibu ya kan, kemudian ingin segera tahu ketika Presiden setelah dalam satu kunjungan atau menerima tamu negara tiba-tiba muncul Letkol Teddy memberikan penjelasan. Wow, pasti informasi dari pemerintah ya akan cepat sampai ke rakyat. Karena emak-emak pasti akan menunggu. Pasti setelah ini Letkol Teddy akan muncul. Begitu. Sekarang kita lihat nggak ada. Kita punya nama lembaga misalnya Bakom Pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah. Hingga hari ini performa sebagai kepala Bakom Pemerintah itu nggak pernah muncul. Ya. Sehingga kita bertanya-tanya, apa sih kerja Bakom Pemerintah? Ya kan? Ketika Teddy Indrajaya muncul, luar biasa ternyata. Bahkan M. Kodari yang selama ini juga sering muncul ya menyampaikan informasi publik pemerintah kepada masyarakat juga sibuk ditelan pekerjaannya. Nah, sehingga ketika Mayor Teddy Indrawijaya hari ini muncul menjelaskan tanggap bencana yang dilakukan pemerintah di daerah bencana, itu menjadi sebuah catatan yang penting setidaknya bagi saya tentunya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Letkol Teddy tadi ya, bahwa ada kesigapan, ada keseriusan, ada kepedulian, dan pemerintah mengatakan kita tidak butuh bantuan luar negeri dulu karena kita sanggup mengatasi dampak bencana ini ya, itu terbukti. Dan kami atau saya bagian dari masyarakat yang ikut peduli atas bencana tersebut menyampaikan rasa hormat dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya. Dan semoga ya dalam penanganan hal-hal yang krusial dan kritikal, ya kita nggak tahu datanya musibah kan kita nggak bisa ramal, nggak bisa kita prediksi. Tetapi dilihat dari bagaimana sigapnya pemerintah pusat ya dalam menangani bencana hingga hari ini di Pulau Sumatera, setidaknya kita layak memberikan nilai 9,8 kepada pemerintah hari ini. Kita masih nggak tahu, mudah-mudahan ya segala problem-problem yang kita hadapin hari-hari ini ya, fitnahan, makian dan perbuatan yang tidak terpuji ya, jauh ya dari dampaknya untuk murkanya alam semesta. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, terima kasih Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terima kasih kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang bekerja keras ya untuk mengatasi rakyat saudara-saudara kita di 3 provinsi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di monolog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trims Masted.